Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyampaikan salam selamat hari Minggu untuk kita semua, khususnya yang masih beribadah di rumah masing-masing. Seluruh tim pelayan akan memandu ibadah ini dari gereja HKBP Ciluar. Kiranya Tuhan Yesus menerima ibadah kita. Salam, Horas, mari bersatu teduh pribadi, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dengan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu,
agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 6. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1.
pada minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 30. Marilah kita membaca secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan meletakkan dia dalam sumur itu kosong tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apak-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual pada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah dia pada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan suci, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1.
berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut pendegaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering mendengar perkataan human trafficking atau perdagangan manusia. Kita juga sering mendengar berita tentang anak-anak yang diculik lalu dijual, perdagangan organ tubuh, menjual perempuan muda untuk dijadikan pesta. Itu semua akibat keserakahan manusia. Serakah ingin memiliki segalanya. Serakah ingin hidup senang tapi dengan jalan yang cepat. Akibat keserakahan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tidak peduli lagi apakah itu salah atau benar. Tidak peduli lagi perbuatannya sudah menghancurkan orang lain. Bukan hanya zaman itu atau zaman dahulu terjadi perdagangan manusia, tapi dahulu kala pun sudah terjadi orang tua yang menjual anaknya demi uang. Demikianlah dalam naskah kita saat ini, Yudas menjual Yesus yang tidak bersalah. Apakah Yudas menjual Yesus berarti dia orang yang rakus, berarti dia orang yang serakah terhadap uang? Memang Yudas adalah orang yang serakah dengan uang, tetapi bukan hanya dengan uang. Yudas juga rakus akan kedudukan ataupun jabatan. Kalau hanya karena uang, pasti Yudas sudah menjual Yesus dengan harga yang tinggi. Apalagi pada saat itu, para imam dan tua-tua Yahudi sangat menginginkan Yesus. Ibarat kita menjual sesuatu barang, dan barang itu yang kita jual diminati dan dibutuhkan banyak orang, pasti kita akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Contohnya seperti pada saat ini, harga masker, harga pengukur suhu tubuh begitu tinggi, terlebih ketika di awal-awal COVID. Tapi kita perhatikan dalam nas ini, Yudas menjual Yesus dengan harga 30 perak atau sekitar 420.000 rupiah kalau dirupiahkan dengan uang sekarang. Oleh karena itu kita melihat Yudas menginginkan uang dan juga jabatan. Ketika Yudas mengikut Yesus, Yudas berpikiran, kalau dia mengikut Yesus dia akan kaya. Dia mengikut Yesus maka dia akan memiliki jabatan ataupun status. Karena Yudas telah melihat banyak hal yang dilakukan Yesus. Yesus memberikan orang banyak makan. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus melakukan mujizat-mujizat yang lainnya. Dan Yesus juga mencari orang-orang untuk menjadi muridnya. Oleh karena itu Yudas berpikiran kalau Yesus seorang raja,
Ternyata tidak seperti yang diharapkan Yudas. Dia melihat para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi sangat membenci Yesus, sehingga Yudas sanggup menjual Yesus. Yudas sudah dikuasai iblis. Yudas telah dikuasai keserakahan. Padahal Yesus telah mengingatkan Yudas dan murid-murid yang lainnya tentang Yesus yang akan ditangkap, Yesus yang akan diserahkan. Itu dapat kita baca dalam Lukas 22 ayat 22. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yudas menjual Yesus, dia tidak merasa bersalah. Bahkan Yudas mencium Yesus untuk tanda bahwa dialah Yesus yang harus ditangkap. Tapi setelah Yesus ditangkap, disiksa, dan dihukum mati di kayu salib, barulah Yudas sadar. Ternyata dia sudah bersalah menjual orang yang baik, menjual orang yang tidak berbuat kesalahan. Ketika Yudas melihat apa yang dilakukan para imam dan tua-tua Yahudi kepada Yesus, maka dia menyesal. Penyesalan Yudas kita lihat, dia mengembalikan uang yang diterimanya. Walaupun Yudas mengembalikan uang itu, tapi dia melihat bahwa Yesus tetap tidak dapat dilepaskan. Bahkan para imam dan tua-tua Yahudi mengatakan kepadanya, itu bukan urusan kami, tapi urusanmu sendiri. Akhirnya penyesalan Yudas bukan untuk yang baik. Dia menyesal bukan menjadi berubah diri atau memperbaiki kesalahannya, tetapi Yudas melakukan bunuh diri. Dia mengambil keputusan yang salah. Tidak seperti Simon Petrus. Simon Petrus melakukan kesalahan. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi akhirnya Simon Petrus menyesal dan dia memperbaiki. Dia menjadi murid Yesus yang begitu gigih memberitakan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yudas sanggup menjual Yesus hanya demi uang dan jabatan. Kita juga sebagai orang Kristen ada yang sanggup melakukan hal yang demikian. Contohnya, hanya karena uang dan jabatan orang Kristen ada yang menjual agamanya. Dia pindah agama, atau di KTP-nya dan kakaknya diganti agamanya. Ada orang yang berpura-pura bukan orang Kristen di sekitar lingkungannya. Dia menyembunyikan identitasnya. Hanya karena uang, jabatan, sanggup menjual Yesus yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Saudara-saudari, Yudas sanggup menjual Yesus padahal mereka selalu bersama. Yesus adalah guru bagi Yudas. Mereka hidup bersama, satu keluarga. Di tengah-tengah kehidupan ataupun lingkungan kita juga ada orang Kristen yang tega menjual keluarganya, saudaranya, anak-anaknya, temannya. Bagaimanakah mereka menjual saudaranya, keluarganya, anak-anaknya? Yaitu ada orang yang membuat kesaksian palsu supaya memperoleh keuntungan pribadi. Dia lupa dengan hubungan yang ada. Ada orang Kristen yang mampu menjual anaknya untuk mendapatkan uang, menjadikan anaknya meminta-minta, ataupun menjadikan anaknya pesta, ataupun menikahkan anaknya dengan orang kaya walaupun umur berbeda jauh. Semua itu dilakukan hanya karena kerakusan, keserakahan, ingin hidup senang, mewah dengan jalan pintas. Tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Tidak peduli lagi dengan hubungan. Yang penting senang, bisa hidup mewah. Saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita sesuai dengan topik minggu kita. Manusia tidak untuk diperjualbelikan. Yang pertama, mari kita jangan mau menjual diri kita, keluarga kita, anak, saudara, ataupun teman kita
dengan jalan yang benar. Ada perkataan bahagia itu sederhana ketika kita mampu bersyukur dalam segala hal. Mari kita selalu bersyukur buat berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kedua, dikatakan penyesalan itu selalu datang terlambat. Artinya kita sadar perbuatan ataupun keputusan kita itu sudah salah ketika telah terjadi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita harus memikirkan perbuatan kita jangan menjadi merugikan orang lain. Jangan seperti Yudas, hanya untuk kesenangan sesaat dia menjual Yesus dan menjadi penyesalan. Tapi penyesalannya tidak berguna lagi. Yesus tetap hidup lagi. Yang ketiga, kita diingatkan ketika kita telah jatuh dalam dosa, apa yang harus kita perbuat? Kita diingatkan untuk bertobat, bukan menjadi bunuh diri. Seperti yang dilakukan Yudas. Ketika dia salah, menyesal, dia bunuh diri. Itu adalah hal yang salah. Kita semua pasti pernah jatuh dan salah. Kita semua pasti pernah terpuruk. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa dan kita menyesal dengan apa yang telah kita lakukan, mari datang kepada Yesus, mengaku segala dosa kita, dan mari kita memperbaiki kesalahan kita. Kita perbaiki untuk lebih baik lagi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Ajar kami agar selalu mengambil keputusan ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan agar dalam setiap kehidupan kami ketika kami jatuh ke dalam dosa, ajar kami untuk datang kepada-Mu memohon pengampunan dan untuk melakukan perbaikan diri. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua, penatua gereja-Mu dan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan rezeki. Tuhan berikan kami kekuatan untuk melawan segala virus yang menyebar pada saat ini. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak kami, mulai dari yang kecil pada masa-masa pertumbuhan. Tuhan berkati mereka, agar mereka bertumbuh menjadi anak yang kuat dan yang pintar. Tuhan berkati juga anak-anak kami pada masa pendidikan, yang pada saat ini mereka belajar online, yang membuat mereka menjadi jenuh. Terkadang membuat mereka juga menjadi susah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka, supaya anak-anak kami dapat mengikuti pelajarannya dan mereka menjadi anak yang berguna. Tuhan, kami juga berdoa memohon kepada-Mu untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun pada masa pemulihan. Tuhan berkati setiap obat dan para medis yang menangani mereka, supaya mereka juga merasakan berkat Tuhan melalui kesembuhan mereka. Berkati dan hibur orang yang berduka
Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 123 sambil mengumpulkan persembahan. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.